Terima kasih. Kami persilakan Romo waktunya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Romo. Selamat bertemu untuk pertama kali. Dan mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita ambil dari bacaan liturgi hari ini pada hari raya atau pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam permenungan ini sesuai dengan bacaan yang diperdengarkan kepada kita, saya coba mengangkat tema tentang kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan yang menyucikan kita. Dari tema ini kelihatan bahwa kerahiman itu sendiri dianugerahkan Tuhan untuk kita, supaya kita menjadi suci, menjadi kudus. Karena memang panggilan setiap kita, panggilan yang paling hakiki, apapun
tugas pekerjaan atau siapapun kita adalah menjadi kudus, menjadi suci, supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk orang zaman ini, apa yang saya katakan tadi tentang panggilan untuk menjadi kudus, supaya dapat bertemu dengan Tuhan, mungkin sekedar sebuah ucapan kosong. Karena banyak orang sampai saat ini tidak mengerti apa itu kerahiman Tuhan. Banyak orang yang tidak paham apa artinya dipanggil kepada kekudusan. Banyak orang juga tidak mengerti, tidak melihat, tidak memahami untuk apa Tuhan repot dengan kehidupan kita. Kalau kita melihat di sekitar kita, ada banyak orang yang tidak peduli lagi dengan kehidupan imannya. Imannya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada nilai-nilai dunia ini. Imannya tidak lagi kepada sumber asli dari kehidupan manusia, yaitu di dalam Tuhan. Tetapi dia lebih yakin kepada pertolongan nilai-nilai dunia ini. Dengan demikian kita bisa melihat ada banyak orang, terutama orang-orang muda, yang begitu terpesona dengan begitu banyak nilai-nilai dunia, seperti popularitas. Kalau kita lihat sedikit-sedikit upload, ini orang cari apa sebenarnya dengan medsos. Yang kedua, ada begitu banyak orang yang bekerja dengan sedemikian keras untuk mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin, sampai dia lupa bahagia, dia lupa sesama, dan dia berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebegitu banyak barang-barang. Tetapi seringkali ketika orang lalu mengalami sakit, semua harta benda itu hilang dalam waktu singkat. Apalagi ketika dia meninggal. Saya dalam beberapa kesempatan seringkali melayani di rumah duka ketika menguburkan orang yang meninggal. Saya diminta untuk memimpin Ekaristi. Dan di Jakarta sini, saya kalau melihat orang-orang yang meninggal, itu luar biasa penyambutannya atau persiapannya. Namun ketika kita sampai di tempat di mana jenazah itu dibaringkan, mau dia orang kaya, orang biasa, atau orang apa, sama saja. Dia terbaring kaku dan tidak bisa buat apa-apa. Orang lain semua yang urus. Sampai kepada pakai pakaian juga orang lain yang urus. Tidak ada jenazah yang pakai sendiri pakaian. Itu diurus semua. Lalu pertanyaannya, kemana semua harta bendanya? Ternyata tidak ada satu pun yang dia bawa. Kalaupun ada orang yang selipkan sepatu, baju, itu hanya sampai di peti jenazah. Dan itu dimasukkan ke dalam kubur atau dibakar pada saat kremasi. Selesai. Orang itu kembali kepada Tuhan dengan telanjang. Tidak ada apa-apanya. Maka secara spiritual kita harus sadar bahwa manusia sebenarnya semua kita miskin di hadapan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Yang mempunyai segala sesuatu adalah Allah sendiri. Dia yang Maha Rahim. Dialah yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita miliki saat ini sebagai sarana supaya kita bisa hidup baik, supaya kita bisa berbagi, supaya kita bisa mengembangkan kasih di antara kita, supaya kerahiman yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kita bagikan juga kepada orang-orang lain. Tetapi begitu banyak orang di zaman ini yang tidak sampai untuk memahami semuanya ini. Dan lihatlah kehidupan mereka saat ini, ada banyak. Dan kita punya tugas untuk terus memberi kesaksian, untuk terus mendoakan mereka. Kita yang hidup bersama dalam persekutuan kelompok doa kerahiman ilahi ini,
mempunyai panggilan khusus untuk itu. Untuk menarik sebanyak orang ke dalam kesadaran betapa kasih Tuhan akan kita manusia melalui kerahimannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, misteri kerahiman Tuhan itu sesuatu yang melampaui akal dan pemahaman kita. Dan ini seringkali yang diolok-olok oleh orang-orang yang tidak mempunyai keluasan pikiran atau hati untuk melihat bahwa realitas kealahan itu dan kerahimannya jauh lebih besar daripada manusia itu sendiri. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu jauh lebih besar daripada segala sesuatu. Karena itu, realitas tentang kealahan itu, terutama kerahimannya, merupakan satu misteri yang selalu memanggil kita untuk merenungkannya, bukan untuk mengolok-olok atau menertawakannya. Inti dari kerahiman yang ditunjukkan Tuhan sudah nyata bagi kita melalui peristiwa salib. Dalam kelompok doa ini, saya yakin setiap kali kita berdoa koronka, kita selalu merenungkan peristiwa-peristiwa sengsara wafat Tuhan. Amin. Kita merenungkan bagaimana sengsara Tuhan, luka-lukanya, penderitaannya, darah yang diteteskannya, dan semuanya itu. Dan itu kalau kita menyaksikannya secara langsung dalam filmnya, kita merasakan sesuatu yang mengerikan. Bahkan juga ada banyak orang yang merasa peristiwa salib itu sebuah kebodohan, sebuah kekalahan total dari Allah orang-orang Kristiani. Dan itu betul menjadi batu sandungan untuk begitu banyak orang yang mengagung-agungkan kuasa dan kekuatan untuk menguasai, mendominasi orang lain. Tetapi kerahiman Tuhan justru datang dalam wajah salib. Apa sebenarnya yang terjadi dengan salib? Dan mengapa harus mesti salib? Baik juga ini kalau kita renungkan. Mengapa? Mengapa harus melalui salib? Dalam bacaan kedua hari ini, dalam surat kepada umat Ibrani yang diperdengarkan kepada kita, di situ dijelaskan dengan bagus sekali tentang mengapa harus salib. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, misteri tentang salib dan penebusan atau kerahiman yang ditunjukkan Tuhan melalui misteri salib memang menjadi permenungan kita semua sepanjang hidup kita. Salib ditunjuk atau dipakai Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita semata-mata karena kuasa dosa yang saat itu merajai manusia. Apa itu kuasa dosa? Kuasa dosa itu terutama adalah kekuatan-kekuatan, roh-roh yang menimbulkan ketakutan dalam diri manusia, yang membuat orang merasa terancam, lalu akan lari dari Tuhan. Ini terjadi dalam banyak kebudayaan. Orang takut yang namanya penderitaan. Orang takut yang namanya kematian. Hampir semua kebudayaan di dunia dibangun atas dasar ketakutan fundamental ini, yaitu kematian. Sampai hari ini, kapitalisme dengan segala macam turunannya yang merajai sistem ekonomi dunia saat ini, dibangun atas dasar ketakutan akan penderitaan karena ketiadaan harta benda, karena kemiskinan, dan ujung-ujungnya adalah kematian. Namun kalau kita tanya, apakah benar demikian? Saudara-saudaraku yang terkasih, kuasa kegelapan membuat ketakutan akan kematian itu begitu mencengkam, begitu membuat kita kehilangan pikiran sehat, sehingga kita lari dari perlindungan Tuhan. Begitu banyak orang yang justru karena takut meninggal
takut kematian, lalu berusaha untuk mengambil hidup itu dari orang lain. Kalau kita lihat persaingan politik, itu sudah jelas memperlihatkan hal itu. Ada orang yang mau umur panjang. Caranya apa? Minum darah orang lain. Ada yang seperti itu juga. Ada juga orang yang mau mempercantik diri. Lalu ambil itu stem cell dari anak-anak kecil. Dan itu banyak. Kasus terakhir ada banyak penculikan anak-anak yang motifnya adalah menjual organ tubuh mereka. Dan ini kejahatan. Orang mau hidup lebih cantik, lebih kekal, lebih ini dengan mengorbankan orang lain. Dan dalam sistem ekonomi, struktur-struktur ekonomi, antara yang kaya dan yang miskin, seringkali ini juga terjadi. Ada sistem-sistem yang tidak adil antara satu dengan yang lain. Dan itu terjadi sampai hari ini. Kita berusaha untuk menghadirkan wajah kasih Allah itu. Tapi dengan kesaksian tentang peristiwa salib. Apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa salib sampai itu dilihat sebagai peristiwa keselamatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat terjadinya peristiwa penyaliban, Yesus itu dibuat sengsara, dibuat malu. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang pernah ke Tanah Suci. Di sana saya pernah ikut jalan salib di Tanah Suci, melewati lorong-lorong Via Dolorosa. Di sana, di lorong-lorong itu banyak penjual pakaian, kayak kios-kios orang Padang itu. $1, mereka tawarkan banyak sekali hal. Sementara kita melakukan jalan salib, karena perhentian pertama, ketiga, terus sampai ke 9, itu persis ada di pasar. Dan yang saya rasakan saat itu karena saya memimpin rombongan dari Indonesia. Ada beberapa teman waktu itu. Saya pakai jubah, pakai stola, lalu bawa salib. Dan itu kami ditertawakan. Mereka dalam bahasanya mereka katakan, ini sisa-sisa orang bodoh zaman dulu yang masih terus terngiang-ngiang seperti ini. Bahwa barang-barang ini tidak ada guna apa. Menyakitkan. Kita sudah datang berlutut di perhentian pertama, lalu diolok-olok. Saya rasa malu saat itu. Lalu saya kemudian ingat, apalagi Yesus pada masa itu. Dia sungguh dipermalukan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, di atas semuanya itu, Yesus tidak membalas. Apa artinya Yesus tidak membalas ketika dia dipermalukan? Dia tidak menjadi hamba dosa. Ketika dia diprovokasi oleh kuasa kegelapan dan dosa, dia tidak membalas. Sehingga dosa itu hanya satu. Kalau kita balas, maka dosa itu ada 2. Kalau orang lain lagi balas, maka dosa menjadi 3. Dan seterusnya. Begitulah cara kuasa dosa menguasai kita. Ketika ada hal-hal yang menyakitkan, kita balas. Balas dendam. Tapi Yesus mengajarkan di atas semuanya itu untuk mengampuni. Ketika dia sampai di ujung salib, itu yang dia katakan. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan lebih dari itu semua, ketika di ujung salib, sesaat sebelum dia melepaskan nafasnya yang terakhir sebagai manusia, dia katakan apa? Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan rohku. Hubungan Yesus dengan Bapanya tidak terputus sedikit pun, meskipun maut menguasainya atau hendak mengambil, mencabut nyawanya. Disitulah kemenangan salib. Bagaimana dengan kita ketika ancaman kebangkrutan secara ekonomi mengancam kita? Bukankah kita gemetar sampai kita lari, cari dukun, dan seterusnya? Atau ancaman penyakit membuat kita lalu bertanya-tanya, siapa yang meracuni saya? Atau banyak pikiran-pikiran negatif yang membuat kita cenderung melakukan balas dendam. Atau iri hati yang timbul, dengki yang timbul dalam hati kita gara-gara penderitaan.
gara-gara ancaman kematian. Saudara-saudara yang terkasih, pada titik itulah kita melihat peristiwa salib sebagai jalan keselamatan bagi kita. Tidak mudah, pasti itu. Karena kita manusia biasa. Tetapi di dalam Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Karena salib, wafat dan kebangkitan Tuhan, itu adalah kunci dari kerahiman Tuhan itu sendiri. Yang memberi kepada kita kekuatan. Yesus itu bukan hanya kata-kata, tetapi dia sendiri mengalami penderitaan, wafat, dan kemudian dia dibangkitkan. Dan di dalam semua peristiwa itu, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menolak Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia katakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah misteri yang sulit dipahami oleh begitu banyak orang yang mengaku diri cerdas. Tetapi bagi orang yang mempunyai hati yang sederhana, yang terbuka kepada penyelenggaraan Tuhan, yang melampaui keterbatasan otak kita manusia, kita bisa melihat. Kita bisa melihat. Orang yang mempunyai hati yang bersih akan bisa melihat kuasa dari kerahiman Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira banyak di antara kita hari ini yang ikut dalam kelompok-kelompok ini tentu punya perjalanan rohani yang panjang untuk sampai bisa menemukan kerahiman Tuhan itu dalam sejarah perjalanan ziarah hidup rohani kita. Dalam berbagai macam masalah yang sedang kita hadapi, dengan begitu banyak derita, kesengsaraan yang mendera hidup kita, entah dalam hubungan keluarga satu sama lain, suami dan istri, atau dengan anak-anak, atau dengan rekan kerja, atau dengan siapa saja. Kita sudah belajar tentang bagaimana pahit dan getirnya kehidupan ini. Namun di atas semuanya itu, kerahiman Tuhan, salib Tuhan mengajarkan kita supaya di tengah segala pencobaan, kita jangan melakukan dosa. Kita tetap berpegang pada Tuhan karena Dia setia kepada kita. Meskipun kita seringkali tidak setia kepada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, masih banyak saudara-saudara kita yang lain di luar sana yang belum ikut bergabung dengan kelompok doa kita ini. Mari kita terus memberikan kesaksian yang baik supaya orang merasa tertarik dan menghormati kerahiman Tuhan ini. Supaya salib Tuhan jangan menjadi sia-sia oleh karena kita yang seringkali lupa memberi kesaksian yang baik tentang kerahiman Tuhan itu di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita tetap bertekun. Hari ini bacaan-bacaan suci berkaitan dengan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa menunjukkan kepada kita bahwa Allah setia kepada kita. Dia datang mengunjungi kita, menganugerahkan putranya untuk masuk ke dunia ini dalam peristiwa inkarnasi. Dan sekarang Dia sebagai manusia mengikuti apa yang kita alami, yang kita rasakan, tuntutan-tuntutan kehidupan ini. Dan di atas semuanya itu, Dia menunjukkan jalan sebagai manusia, kita bisa untuk mengatasi setiap kesulitan dan penderitaan. Bahwa kuasa-kuasa roh kegelapan tidak akan mampu mengambil kita atau menculik kita. Karena kita yakin hidup kita tidak habis dalam kematian. Karena kematian bagi kita adalah gerbang untuk masuk ke dalam kehidupan yang abadi, di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan yang kita imani. Realitas kealahan, realitas surgawi, realitas rohani melampaui realitas fisik, realitas yang kita hadapi sehari-hari, realitas material. Karena itu, jika hidup kita ada dalam kesulitan ketika kita ada di dunia ini, janganlah sampai membiarkan dirimu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan dunia ini yang akan menggiring kita kepada kesia-siaan. Tetapi berpeganglah senantiasa kepada Tuhan. Selesaikanlah pertandingan kita di dunia ini dengan baik.
dan setialah selalu di dalam Tuhan, sebab Dia sudah lebih dahulu mencintai kita dan selalu setia mencintai kita dalam kerahimannya. Amin. Amin. Terima kasih Romo Edi atas renungannya